Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sandekala, tempat kita mendengarkan kisah-kisah misteri penuh kengerian. Kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @bergerak dengan judul Kutukan Pelet Pemikat. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Baiklah, mari kita masuk ke kisahnya. Alfi, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, duduk di bangku SMP. Nilai akademiknya biasa saja, tapi ia punya bakat besar dalam menggambar. Walau belum pernah menang lomba, ia tetap tekun. Alfi tinggal bersama ibu dan adiknya Dinda, yang masih kelas 6 SD. Ayah mereka sudah lama meninggal karena kecelakaan. Pagi itu, Alfi bersiap ke sekolah. Ibunya menyiapkan nasi goreng sederhana, tapi rasanya selalu istimewa. Setelah sarapan, ia berangkat dengan hati ringan. Di sekolah, Alfi bertemu sahabatnya sejak kecil, Rizky. Mereka sangat akrab. Rizky sering meminta bantuan Alfi untuk menyalin PR, dan Alfi, meski tahu itu salah, tetap memberikannya. Saat jam istirahat, Rizky datang dengan wajah murung. Ia baru saja ditolak oleh seorang siswi cantik dari kelas sebelah. Lebih parah lagi, penolakan itu disertai ejekan di depan teman-temannya. Rizky dipermalukan, ditertawakan, dan hatinya hancur. Alfi mencoba menenangkan, tapi jelas terlihat sahabatnya masih menyimpan amarah. Sepulang sekolah, Rizky menolak ajakan Alfi untuk bermain game. Ia memilih pulang sendiri, wajahnya penuh dendam. Malam harinya, Alfi membantu adiknya menggambar tugas sekolah. Ibunya kemudian bercerita bahwa besok ia harus pergi menjenguk kakek yang sedang sakit, meninggalkan Alfi dan Dinda di rumah. Saat Alfi sedang menggambar di kamarnya, telepon berdering. Rizky menelepon dengan suara dingin. Ia berkata singkat, "Al, besok bilangin guru kalau gua izin. Ada urusan keluarga." Suratnya nyusul. Nada suaranya aneh. Bukan seperti Rizky yang biasanya. Ada sesuatu yang berubah. Alfi tidak tahu bahwa sejak malam itu, sahabatnya mulai mencari jalan gelap. Jalan yang akan menyeret mereka berdua ke dalam kutukan pelet pemikat. Keesokan harinya, Alfi datang ke sekolah dengan niat menyampaikan izin ketidakhadiran Rizky kepada sekretaris kelas. Namun, sebelum sempat berbicara, Rizky tiba-tiba muncul. "Katanya lu izin, Ki?" tanya Alfi kebingungan. "Iya, Vi, urusannya udah selesai," jawab Rizky singkat. Alfi hanya mengangguk, sedikit heran dengan perubahan mendadak itu. Seperti biasa, kegiatan tadarusan dimulai. Semua murid membaca Al-Quran, namun Alfi memperhatikan Rizky yang tampak gelisah. Ia malah mengenakan headset, mendengarkan musik di tengah suasana khusyuk. Alfi sempat menegurnya, tapi Rizky hanya tertawa. Saat istirahat, Rizky memanggil Alfi untuk duduk di sebelahnya. Dengan wajah penuh percaya diri, ia berkata, "Vi, gua mau nembak Mona lagi. Kali ini gua yakin dia bakal nerima." Alfi terkejut. "Lu gila? Dia udah nolak lu, bahkan ngatain lu. Mau dipermalukan lagi?" Namun Rizky tetap yakin. Ia mengajak Alfi ikut menyaksikan. Mereka pun menuju kelas sebelah. Mona sedang makan siang ketika Rizky langsung menyatakan perasaannya. Alfi menahan napas, mengira Mona akan marah.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mona berdiri, tersenyum, lalu berkata, "Iya, Ki. Aku mau jadi pacar kamu." Alfie benar-benar terkejut. Mona bahkan memeluk Rizky di depan teman-temannya, membuat seluruh kelas bersorak. Ada sesuatu yang aneh. Baru kemarin Mona menolak dengan kasar, tapi kini ia menerima dengan penuh cinta. Kembali ke kelas, Alfie tak bisa menahan rasa penasaran. "Ki, gimana caranya? Kok bisa Mona tiba-tiba nerima?" Rizky hanya menjawab ringan, "Mungkin dia nyesel. Nanti malam gua kasih tahu tipsnya." Alfie pulang dengan hati bersemangat. Ia membayangkan bisa menggunakan cara Rizky untuk mendekati Reina, gadis yang diam-diam ia kagumi. Malam pun tiba. Setelah salat maghrib, adiknya Dinda pergi ke masjid untuk mengaji. Alfie menunggu dengan penuh antisipasi, hingga akhirnya telepon berdering. Nama Rizky muncul di layar. Dengan cepat Alfie mengangkatnya. "Al, gua tahu lu nungguin. Sekarang gua bakal kasih tahu rahasianya." Suara Rizky terdengar berbeda. Lebih berat, lebih dingin, seolah bukan lagi sahabat yang ia kenal. Dan dari sinilah rahasia gelap itu mulai terungkap. Rahasia yang akan menyeret Alfie ke dalam kutukan pelet pemikat. Alfie sudah tidak sabar menunggu rahasia yang dijanjikan Rizky. "Ya elah, gak sabaran banget lu. Tapi janji dulu, jangan pernah kasih tahu siapapun," kata Rizky dengan suara dingin. Alfie mengangguk cepat. "Iya, tenang aja. Cepetan, gimana caranya?" Rizky pun mulai menjelaskan. Alfie terperanjat ketika mendengar bahwa sahabatnya menggunakan pelet hasil dari sebuah ritual gelap di kuburan. "Lu gila, Ki. Berani banget main kayak gituan. Siapa yang ngajarin?" Rizky menjawab tenang. "Paman gua. Dia yang ngajak gua ke kuburan. Gua harus netesin darah di tanah, terus nunggu sendirian sampai minyak wangi itu keluar dari tanah. Dan hasilnya Mona jadi milik gua." Alfie merinding. Ritual itu terdengar menyeramkan, tapi Rizky justru bangga. "Kalau mau dapetin apa yang lu mau, lu harus berani berkorban, Vi. Gua bisa dapetin cewek yang gua suka. Lu minat gak? Nanti gua anterin." Alfie menolak. "Sorry, Ki. Gua gak berani. Takut musyrik." Rizky hanya tertawa kecil. "Ya udah. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu." Telepon ditutup. Alfie masih tak habis pikir. Sahabatnya rela melakukan ritual gelap demi cinta. Ia mencoba tidur, tapi bayangan tentang pelet itu terus menghantui pikirannya. Pagi harinya, Alfie bangun untuk salat subuh. Ia bertemu ibunya yang ternyata sudah pulang semalam. Setelah bersiap ke sekolah, ia kembali bertemu Rizky di gerbang. Rizky tampak menunggu seseorang. Tak lama, Mona datang menghampiri dan mereka berjalan bersama. Alfie hanya bisa menatap, merasa iri sekaligus curiga. Di kelas, saat tadarus dimulai, Rizky kembali mengenakan headset, mendengarkan musik. Alfie mendekat dan bertanya pelan, "Lu gak takut apa sendirian di kuburan cuma buat pelet?" Rizky menjawab santai, "Enggak lah, gua fokus mikirin orang yang gua mau. Lu gak mau pacaran sama Reina?" Alfie terdiam. Tentu saja ia mau, tapi ritual itu terlalu menyeramkan. Rizky kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil dari tasnya. Cairan merah pekat di dalamnya tampak aneh, seolah bukan minyak wangi biasa. "Ini peletnya. Cara pakainya, lu bayangin muka orang yang lu incar, tetesin di ujung jari, lalu gosok ke alis mata." Alfie semakin penasaran.
Ia ingin sekali mencobanya, tapi Rizky melarang. "Ini cuman buat gua," katanya pantang kalau dipakai orang lain. Alfi merasa Rizky hanya mencari alasan. Rasa penasarannya semakin besar. Hingga akhirnya saat jam olahraga, kesempatan itu datang. Di kamar mandi, Rizky berganti pakaian. Tasnya diletakkan begitu saja. Alfi menatap tas itu dan terbesit pikiran gelap. Apakah ia harus mengambil pelet itu diam-diam? Diam-diam, Alfi mengambil botol kecil berisi cairan merah pekat dari tas Rizky. Ia yakin alasan Rizky melarangnya hanyalah karena ia sudah bersusah payah mendapatkannya. Dengan hati berdebar, Alfi meneteskan cairan itu ke ujung jarinya, lalu mengoleskannya ke alis mata sambil membayangkan wajah Rina, gadis yang ia sukai. Setelah itu, ia buru-buru mengembalikan botol ke dalam tas Rizky. Sepanjang jam olahraga, Alfi terus menanyakan tentang pelet itu. "Ki, biasanya berapa lama sampai efeknya bekerja?" Rizky menjawab tenang, "Nggak lama, Vi. Biasanya langsung. Deketin aja cewek yang lu suka. Tembak, pasti diterima." Jawaban itu membuat Alfi semakin yakin. Ia merencanakan untuk menyatakan perasaannya pada Rina sepulang sekolah nanti saat suasana sepi agar tidak ada yang tahu. Jam sekolah pun berakhir. Kebetulan, hari itu Alfi dan Rina mendapat jadwal piket bersama. Saat Rina sedang menyapu lantai, Alfi memberanikan diri. "Rina, ada yang mau aku omongin. Aku suka sama kamu. Mau nggak jadi pacar aku?" Namun, bukannya menerima, wajah Rina justru terlihat gelisah. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Maaf, Vi. Aku belum mau pacaran. Aku nggak bisa." Jawaban itu menghantam hati Alfi. Ia merasa malu, kesal, dan kecewa. Pelet yang ia gunakan ternyata tidak berguna sama sekali. Sepulang sekolah, Alfi masuk ke kamarnya dengan wajah murung. Ibunya sempat menanyakan keadaannya, tapi Alfi hanya beralasan sedang tidak enak badan. Ia mencoba tidur untuk menenangkan pikiran. Namun, ketika terbangun menjelang asyar, kepalanya terasa pusing. Anehnya, rasa pusing itu hilang begitu adzan selesai berkumandang. Alfi tidak terlalu memikirkan hal itu hingga ia mengambil air wudhu. Saat membasuh wajahnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Air di kamar mandi terasa dingin, bukan dingin biasa, melainkan seperti es. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat. Ibunya yang melihatnya langsung kaget. "Vi, muka kamu pucat banget. Kamu sakit?" Alfi hanya menjawab singkat, "Enggak, Bu. Cuman kedinginan." Ia mencoba melaksanakan salat asyar, tapi semakin lama ia merasa sulit membaca doa. Lidahnya seperti keluh, pikirannya kacau. Akhirnya ia hanya membaca doa dalam hati. Setelah selesai, tubuhnya masih menggigil. Ibunya memberinya minuman hangat, tapi rasa dingin itu tidak juga hilang. Seolah ada sesuatu yang menempel di tubuhnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dinda, adiknya, datang meminta bantuan untuk menggambar. Alfi berusaha menemaninya, tapi pikirannya terus dihantui rasa dingin yang menusuk tulang. Hari semakin sore, dan Alfi tahu ia harus mandi. Namun, ia tidak sadar bahwa sejak ia mencuri pelet itu, kutukan sudah mulai bekerja. Sore itu, Alfi mengambil handuk dan menuju kamar mandi. Ia mencoba mencelupkan tangannya ke bak mandi
untuk mengecek suhu air. Anehnya, air terasa normal, tidak sedingin es seperti saat ia berwudu sebelumnya. Dengan sedikit lega, Alfi pun mandi. Namun, ketika selesai dan hendak mengambil air wudu untuk salat maghrib, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Air dari keran tiba-tiba terasa sangat dingin, menusuk kulitnya seperti es batu. Ia mencoba mencelupkan tangan ke bak mandi, dan seketika air di dalamnya ikut berubah menjadi sedingin es. Padahal, saat ia mandi tadi, air terasa biasa saja. Alfi memaksakan diri untuk berwudu meski tubuhnya menggigil. Keluar dari kamar mandi, ia langsung menceritakan hal itu pada ibunya. Ibunya masuk ke kamar mandi, mencelupkan tangan ke bak mandi, namun tidak merasakan apa-apa. "Nggak dingin sama sekali, Fai," ucap ibunya. Alfi kembali mencoba, dan kali ini air terasa normal. Ia semakin bingung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Menjelang maghrib, Alfi duduk di kamarnya. Ketika adzan berkumandang, kepalanya mendadak terasa sakit. Semakin ia fokus mendengarkan suara adzan, semakin kuat rasa sakit itu. Ia berteriak memanggil ibunya. Dinda yang mendengar segera masuk, panik melihat kakaknya memegangi kepala dengan wajah kesakitan. Namun, begitu adzan selesai, sakit itu hilang seketika. Alfi terdiam, bingung, dan takut. Ia mulai menyadari sesuatu. Rasa sakit itu muncul setiap kali adzan berkumandang. Untuk memastikan, ia menunggu adzan Isya. Dan benar saja, rasa sakit itu kembali muncul, bahkan lebih parah. Ada sesuatu yang bergerak di dalam kepalanya. Ia menahan diri, tidak ingin membuat ibu dan adiknya khawatir. Begitu adzan selesai, rasa sakit itu lenyap. Alfi semakin yakin ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Sejak ia mencuri pelet itu, tubuhnya tidak lagi normal. Malam itu, Alfi mencoba tidur. Namun tepat tengah malam, ia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Kamarnya terasa panas, seolah terbakar. Ia berjalan ke ruang tamu untuk mencari kipas angin. Duduk di kursi, ia mencoba menenangkan diri. Saat tubuhnya mulai terasa normal, ia berniat kembali ke kamar. Tapi, tiba-tiba, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Alfi terjebak. Matanya terbuka, tapi tubuhnya kaku. Nafasnya berat. Ia ingin berteriak, namun suaranya terkunci. Di sudut ruang tamu, samar-samar ia melihat bayangan hitam berdiri. Bayangan itu menatapnya dengan mata merah menyala. Kutukan pelet itu mulai menunjukkan wujudnya. Tubuh Alfi kaku. Ia hanya bisa menggerakkan matanya. Bahkan mulutnya pun tak bisa terbuka. Rasa takut menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci. Tiba-tiba, pintu kamarnya menutup dengan sendirinya. Gagang pintu berputar, seperti ada seseorang yang mencoba masuk. Perlahan, pintu terbuka, dan dari baliknya muncul sosok menyeramkan. Makhluk itu seluruh tubuhnya tertutup rambut panjang yang menjuntai hingga lantai. Rambut hitam kusut menutupi wajah, tangan, dan kaki. Sosok itu berjalan perlahan keluar dari kamar, mendekati Alfi. Alfi menutup matanya, tak sanggup melihat lebih lama. Dalam ketakutan, ia mendengar suara ibunya memanggil namanya. Saat membuka mata, ibunya sudah berada di sampingnya, mengguncang tubuhnya. Seketika, Alfi bisa bergerak kembali. Dengan suara gemetar,
ia menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Ibunya hanya berkata, "Kamu ketindihan, Vi. Udah salat Isya belum?" Meski masih ketakutan, Alfi kembali ke kamarnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Namun, saat adzan subuh berkumandang, rasa sakit di kepalanya kembali muncul. Ia menutup telinganya, dan rasa sakit itu hilang. Begitu telinganya dibuka, sakit itu kembali menyerang. Alfi mulai menyadari suara adzan membuat kepalanya tersiksa. Setelah salat subuh, ia mencoba menyimpan rahasia ini dari ibunya. Ia takut membuat ibunya khawatir. Di sekolah, Alfi bertemu Rizky di gerbang. Rizky tampak murung. "Mona mutusin gua, Vi. Padahal paman gua bilang pelet itu efeknya selamanya." Rizky mulai sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah kesalahan besar. Namun, Alfi justru semakin terjebak dalam kutukan. Saat tadarus dimulai, semua murid membaca Al-Quran. Alfi membuka lembaran mushaf, tapi tangannya bergetar hebat. Lantunan ayat suci membuat kepalanya terasa seperti dihantam ribuan jarum. Ia tak sanggup menahan sakit hingga terjatuh ke lantai. Teman-temannya panik, termasuk Rizky. Alfi dibawa ke ruang UKS. Di sana, Rizky menatapnya tajam. "Vi, jawab jujur. Lu pakai parfum pelet gua kan?" Alfi terdiam. Ia tak bisa lagi berbohong. Dengan wajah pucat, ia mengaku bahwa ia telah mencuri dan memakai pelet itu untuk mendekati Rina. Rizky menghela napas panjang. "Gua udah bilang, Vi, parfum itu cuma boleh dipakai orang yang ngelakuin ritualnya. Kalau orang lain pakai, kutukannya bakal balik ke dia." Alfi terdiam. Kini ia sadar, semua kejadian aneh, rasa sakit, dan sosok menyeramkan yang menghantuinya adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Kutukan pelet pemikat sudah menjeratnya. Rizky menatap Alfi dengan wajah serius. "Vi, parfum pelet itu berbahaya kalau dipakai orang selain pemiliknya. Paman gua bilang bakal ada hal buruk yang menimpa." Alfi terdiam. Kata-kata itu membuatnya semakin gelisah. Ia mulai sadar bahwa semua kejadian aneh yang menimpanya terjadi setelah ia mencuri dan memakai pelet milik Rizky. Karena merasa tidak enak badan, Alfi memutuskan untuk pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, hanya ada Dinda. Ibunya ternyata sedang menjenguk kakek yang sakit. Alfi masuk ke kamar, berbaring di kasur, dan menyesali tindakannya. Ketika adzan zuhur berkumandang, sakit di kepalanya kembali menyerang. Alfi buru-buru mengenakan headset dan memutar musik keras-keras agar tidak mendengar suara adzan. Aneh, sakit itu langsung hilang. Namun, ia merasa semakin tidak nyaman. Saat hendak mengambil air wudhu, tubuhnya mendadak kaku. Ia tidak bisa bergerak, persis seperti kejadian malam sebelumnya. Pintu kamarnya terbuka perlahan, dan sosok menyeramkan dengan rambut panjang kembali muncul. Makhluk itu mendekat. Wajahnya hitam legam, menatap Alfi dari jarak dekat. Alfi berusaha keras menggerakkan tubuhnya, hingga akhirnya berhasil. Ia berlari keluar kamar sambil berteriak. Dinda yang panik segera menghampiri. "Kak, kenapa?" "Dek, ada hantu, ada hantu." Mereka berdua berlari keluar rumah. Namun, Alfi terkejut. Langit sudah gelap, padahal baru saja ia mendengar adzan zuhur. "Dek, kok udah malam?" Dinda menjawab, "Emang udah malam, Kak? Ini jam 8. Kakak dari tadi tidur, aku udah coba bangunin, tapi nggak bangun-bangun." Alfi semakin bingung. Apakah semua yang ia alami hanyalah mimpi,
atau kutukan itu benar-benar mengacaukan waktu. Malam itu, Alfi mencoba mengambil air wudhu untuk salat Isya. Namun, tubuhnya kembali membatu. Ia menatap ke bawah dan melihat sosok wanita menyeramkan dengan 6 tangan. Tubuhnya hanya separuh, bagian bawah hilang, merayap di lantai seperti laba-laba. Makhluk itu menempel di dinding, merayap mendekati Alfi. Dengan ke-6 tangannya, ia meraih tubuh Alfi, menempel erat dan mendekatkan wajahnya yang mengerikan tepat di depan muka Alfi. Alfi menangis, memejamkan mata, merasakan dingin dan berat dari tangan-tangan makhluk itu. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Ibunya baru pulang dari rumah kakek. Ia melihat Alfi berdiri kaku dengan wajah pucat. Ibunya panik, memanggil Dinda dan segera menghampiri. "Fai, kamu kenapa?" Tubuh Alfi terasa keras, dingin, dan kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci. Hingga akhirnya, ia berhasil menggerakkan tubuhnya kembali, lalu menangis di pelukan ibunya. "Bu, Alfi takut. Tolong, Bu." Ibunya memeluk erat, berusaha menenangkan. Namun jelas terlihat, kutukan itu semakin kuat. Di ruang tamu, Alfi akhirnya membuka diri. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya sejak memakai pelet milik Rizky. Ibunya terkejut dan marah, menyesali perbuatan Alfi yang telah bermain-main dengan hal musyrik. Namun, melihat anaknya ketakutan, sang ibu segera mencari cara. Ia menyuruh Dinda memanggil Ustadz Ridwan, seorang tokoh agama yang tinggal tak jauh dari rumah. Tak lama, Ustadz Ridwan datang. Ibunya menjelaskan semua yang terjadi. Sang Ustadz mendekati Alfi, menatapnya, lalu bertanya dengan tenang. Alfi menjawab sejujur-jujurnya karena ia tahu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Ustadz Ridwan kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga Alfi dan melantunkan adzan. Seketika, rasa sakit luar biasa menyerang kepala Alfi. Tubuhnya melotot, wajahnya pucat, membuat ibu dan Dinda panik. Setelah selesai, Ustadz Ridwan berkata dengan tegas, "Di dalam tubuh anak ini ada jin yang sangat jahat." Sang Ustadz menjelaskan bahwa pelet adalah hasil perjanjian dengan jin. Pengguna pelet akan dibantu mencapai tujuannya, namun sebagai gantinya, ia akan menjadi budak jin setelah mati. Kasus Alfi berbeda. Ia tidak pernah membuat perjanjian. Karena itu, jin dengan mudah menguasai tubuhnya, membuatnya tersiksa setiap kali beribadah. Kalau dibiarkan, jin ini akan semakin kuat. Kita harus mengeluarkannya malam ini juga, kata Ustadz Ridwan. Ustadz meminta izin untuk mencukur habis rambut Alfi. Rambut itu dikumpulkan, dibalut dengan kain putih, lalu diikat. Setelah itu, ia membaca surat Yasin di kamar Alfi dan menyiapkan segelas air putih. "Fai, minum air ini. Walau rasanya buruk, kamu harus paksakan." Alfi mendekatkan gelas ke bibirnya. Bau busuk menyengat, membuatnya hampir muntah. Namun, ia menuruti perintah sang ustadz. Air itu terasa pahit, panas, seolah membakar tenggorokannya. "Ibu, sakit banget. Tenggorokan kayak kebakar." "Lawannya Vi. Jangan biarkan jin itu menang," seru Ustadz Ridwan. Dengan penuh penderitaan, Alfi meminum habis air itu. Ia terus membaca syahadat dalam hati. Tiba-tiba, tubuhnya kembali kaku. Matanya melotot. Sosok wanita bertangan 6 muncul di dinding.
merayap di langit-langit. Sosok berambut panjang berdiri di hadapannya. Ibu dan Dinda menjerit ketakutan. Namun Alfi, dengan penuh keyakinan, terus membaca syahadat dalam hati. Perlahan, kedua sosok menyeramkan itu berubah menjadi asap hitam. Asap itu tersedot masuk ke kain putih berisi rambut Alfi yang digenggam erat oleh Ustadz Ridwan. Tubuh Alfi akhirnya normal kembali. Ia bisa bergerak, bisa bernapas, dan bisa menangis lega. Kutukan pelet pemikat untuk sementara berhasil ditundukkan. Setelah jin berhasil ditundukkan, Ustadz Ridwan melempar kain putih berisi rambut Alfi ke lantai. Namun, Ibu dan Dinda terkejut melihat kain itu berubah warna menjadi merah pekat. Ustadz meminta korek api dan sebatang lidi. Dengan tenang, ia menyalakan api dan membakar kain tersebut. Seketika, api berkobar hebat, membakar kain dengan cepat. Anehnya, asap hitam pekat yang keluar tidak berhamburan, melainkan naik lurus ke atas, stabil, meski angin bertiup kencang. Alhamdulillah, jin itu sudah pergi, ucap Ustadz Ridwan. Untuk memastikan, ia kembali melantunkan adzan di telinga Alfi. Kali ini, Alfi tidak merasakan sakit apapun. Ia menangis lega. Ibunya pun bersyukur anaknya akhirnya terbebas dari gangguan. Sebelum pulang, Ustadz Ridwan berpesan, jangan pernah lagi mendekati hal-hal musyrik. Jin itu licik. Mereka memberi kemudahan, tapi selalu ada niat jahat di baliknya. Malam itu, Ibu dan Dinda tidur bersama Alfi di kamarnya. Untuk pertama kalinya, ia bisa beristirahat dengan tenang. Pagi menjelang, adzan subuh berkumandang. Alfi bangun dengan perasaan lega. Tidak ada lagi rasa sakit. Ia mengambil air wudhu, melaksanakan salat, dan bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk kembali beribadah dengan normal. Hari itu, ia berangkat ke sekolah dengan hati ringan. Namun, sesampainya di gerbang, ia tidak melihat Rizky. Bel masuk berbunyi, dan Alfi segera masuk ke kelas. Sebelum tadarus dimulai, guru menyampaikan sebuah pengumuman. Anak-anak, salah satu siswa telah meninggal dunia tadi malam. Nama yang disebut membuat Alfi terperanjat. Rizky, sahabatnya. Kabar yang beredar mengatakan Rizky meninggal karena penyakit paru-paru. Namun, Alfi merasa ada sesuatu yang lebih gelap di balik itu. Sepulang sekolah, ia melayat ke rumah Rizky. Ibunya Rizky tampak sedih dan Alfi menyampaikan belasungkawa. Di sana, ia bertemu Mona. Dengan mata berkaca-kaca, Mona berkata, sebelum meninggal, Rizky sempat minta maaf. Tapi tiba-tiba, aku hanya mendengar teriakannya. Alfi semakin penasaran. Ia lalu berbincang dengan adik Rizky. Awalnya, sang adik enggan bercerita. Namun setelah Alfi meyakinkan bahwa ia sahabat dekat, akhirnya ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Aku lihat sendiri, Kak. Tubuh Rizky tiba-tiba terbakar, angus, seperti disambar api dari dalam tubuhnya. Alfi terdiam. Kutukan itu ternyata benar-benar menagih nyawa. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu dengan cara musyrik hanya akan membawa petaka. Jangan pernah tergoda oleh janji-janji jin, karena di baliknya selalu ada kebinasaan. Sekian cerita kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya hanya di channel Sandekala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.